Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari seorang wanita yang sedang dalam proses perceraian, di mana dia menyampaikan bahwa suaminya sudah setahun lebih tidak memberikan nafkah dan kemudian mereka sepakat untuk bercerai. Dan disampaikan juga ketika belum diputuskannya perceraian itu, suaminya ternyata menikah lagi. Nah, ini bagaimana tanggapannya? Dan selanjutnya juga bertanya bagaimana agar proses perceraiannya cepat selesai, karena dari pihak istri juga ingin secepatnya proses itu selesai. Ya, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman semuanya. Menanggapi pertanyaan itu, kita sampaikan bahwa pengaturan perceraian selain perkawinan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga PP-nya, Peraturan Pemerintahnya Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Dan pengaturan persidangannya diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Nomor 7 Tahun 1989. Hal ini dijelaskan di dalam pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama mengenai proses persidangan perceraian. Pertama adalah dijelaskan bahwa dalam sidang pertama satu perceraian itu namanya sidang pemeriksaan. Di situ dilakukan upaya perdamaian kedua belah pihak. Kemudian diatur bahwa ketika sidang pemeriksaan, maka suami dan istri harus datang ke persidangan kecuali salah satu berada di luar negeri. Nah, apabila dua-duanya ada di luar negeri, maka di dalam peraturan ini dijelaskan bahwa kedua-duanya harus menghadap secara pribadi. Kemudian proses perdamaian ini akan terus dilakukan oleh hakim sebelum sampai putusannya keluar, begitu. Ya, teman-teman semuanya, selanjutnya di dalam kompilasi hukum Islam mengenai hadir dan tidaknya penggugat maupun tergugat, bahwa di dalam pasal 142 ayat 2 di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bagi penggugat maupun tergugat yang mewakili akan dipanggil, begitu juga yang mewakili akan dipanggil. Begitu juga yang bukan hanya mewakili saja, tapi yang tergugat maupun tergugat pun tetap akan dipanggil. Dan di dalam pasal satunya, baik tergugat maupun penggugat apabila tidak hadir tetapi sudah diwakili, maka dapat dilakukan pemeriksaan. Artinya bahwa dari penjelasan ini, di mana dalam proses perceraian apabila penggugat maupun tergugat tidak bisa hadir, maka harus ada yang mewakili kuasanya, begitu. Apabila sudah ada yang mewakili, maka pemeriksaan akan terus dilakukan. Selanjutnya pada persidangan berikutnya, misalnya akan terus selalu dilakukan perdamaian, tetapi dalam sidang-sidang berikutnya apabila sama sekali tidak hadir dan tidak ada mewakili, sebagaimana diatur di dalam HIR di pasal 125, maka akan diputuskan namanya first take. First take itu adalah putusan dari pengadilan apabila tergugat
tergugat tidak hadir gitu. Maka meskipun beberapa kali sidang meskipun tergugat tidak hadir, tetap akan diputuskan yaitu namanya putusan first take begitu, yaitu putusan yang si tergugatnya tidak hadir. Ya, teman-teman semuanya dan penanya tentunya bisa kami simpulkan lagi bahwa proses persidangan tetap akan lanjut meskipun tanpa penggugat dan tergugat, asalkan ada yang mewakili. Ya. Kemudian setelah beberapa kali sidang dan ternyata misalnya tergugatnya tidak hadir, maka tetap hakim akan memutuskan. Namanya adalah putusan first take, di mana tergugatnya tidak hadir di dalam persidangan. Mungkin itu yang penanya maksudnya, bagaimana agar mungkin lebih cepat. Kalau saya menyimpulkan adalah tidak menganjurkan untuk tidak datang, tapi ketika beberapa kali dipanggil tidak hadir tergugat, maka hakim akan tetap memutuskan itu. Ya. Selanjutnya menanggapi bagaimana ketika sedang proses perceraian tetapi suaminya itu sudah menikah lagi, mungkin menikah siri ya, karena masih ada istisah, maka bisa dikenakan dua pasal, misalnya pasal perzinahan, karena pernikahan siri ini juga tidak tercatat secara KUHP atau secara hukum negara. Pernikahan siri dianggap tidak ada pernikahan. Bisa jadi bisa dituntut juga gitu ketika seorang yang menikah siri karena tidak tercatat dan sudah mempunyai pasangan, maka bisa dituntut oleh pasangan dengan tuntutan perzinahan itu. Ataupun mungkin juga kalau dituntut dengan pasal 279 yaitu menikah secara diam-diam, juga bisa di dalam KUHP. Silakan untuk penanya membuat prioritas, apakah akan menuntut ataukah sudah sampai putusan perceraiannya selesai. Silahkan itu membuat pilihan-pilihan gitu. Bisa juga dituntut ya dengan pasal perzinahan seperti dijelaskan di pasal 284. Karena itu tadi bahwa misalkan menikah siri itu secara KUHP, secara hukum nasional dianggap tidak ada pernikahan. Bisa jadi itu juga akan bisa dituntut dengan tuduhan perzinahan. Nanti tinggal di dalam sidang bisa dibuktikan apakah itu perzinahan atau tidak. Ya, mungkin itu teman-teman semuanya secara singkat penjelasannya mengenai proses perceraian, di mana dalam prosesnya bisa diwakilkan oleh kuasanya apabila memang yang bersangkutan tidak mempunyai kesempatan untuk hadir di persidangan. Tetapi apabila bisa hadir itu tentunya akan lebih baik, jadi lebih jelas. Dan secara peraturan meskipun tergugatnya tidak hadir, maka hakim tetap akan memutuskan mengeluarkan putusan dari perceraian tersebut. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silahkan like, dan mungkin ada satu pertanyaan atau komen, saran, kritik, masukkan ke dalam kolom komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.